Saya ini mengalami dua presiden. Pak Karno dan Pak Pak Harto. Lebih baik saya diam daripada republik ini terpecah. Jadi saya diam itu menurut saya benar. Yang terbaik waktu itu anggapan beliau, betul. Ya, tapi ternyata itu salah. Nah, kan hanya gitu. Sambil beliau menunduk, tidak berani memandang saya. Saya tanyakan, kenapa salah? Ternyata dengan saya diam itu, rakyat Indonesia sampai hari ini tetap bodoh dan miskin. Itu aja. Oke. Saya minta kamu tidak mengulang itu. 5, kamu juga berjanji. Ya. Semua itu kamu tidak boleh punya ambisi. Karena semua itu juga harus kamu abdikan oleh rakyat di Republik ini. Masyarakat dan rakyat di Republik ini. Harus punya keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya interupsi. Lebih berani daripada siapa? Daripada saya. Kenapa? Iya. Kan gitu. Kawan Susi dengarkan, beliau akan cerita. Kenapa? Ya. Saya ini mengalami dua presiden. Pak Karno dan Pak Harto. Lebih baik saya diam daripada republik ini terpecah. Jadi saya diam itu menurut saya benar. Yang terbaik waktu itu anggapan beliau, betul. Ya, tapi ternyata itu salah. Nah, kan hanya gitu. Sambil beliau menunduk, tidak berani memandang saya. Saya tanyakan, kenapa salah? Ternyata dengan saya diam itu, rakyat Indonesia sampai hari ini tetap bodoh dan miskin. Itu aja. Oke. Saya minta kamu tidak mengulang itu lagi. 5, kamu juga berjanji. Ya. Semua itu kamu tidak boleh punya ambisi. Karena semua itu juga harus kamu abdikan oleh rakyat di Republik ini. Masyarakat dan rakyat di Republik ini. Udah gitu aja. Saya sanggup. Saya bilang gitu. Saya sanggup. Oke? Dan itu janji itu saya tepati. Saya berjanji. Baik. Kalau Pak Sultan, kalau kamu berjanji, ya, kamu tidak usah mencari saya. Karena saya akan tetap berada di samping kamu. Tapi kalau kamu mengkhianati janji ini, kamu juga tidak perlu cari saya. Karena saya juga tidak akan pernah berada di samping kamu. Gitu. Sangat clear. Setelah itu, beliau kan pakai pakaian Jawa. Pakai keris, kan jadi Jokowi turun, dilepas, diberikan pada saya, tapi tidak mengucap apapun. Momentum ini sebetulnya sama, hanya polanya berbeda. Pada waktu Swargi 9 datang dari Belanda, dijemput Swargi ke-8, juga pada waktu di Hotel Des Indes itu, Merlin itu, memberikan pusaka itu, kan gitu. Cerita yang terulang di tempat berbeda. Hanya beda tempat, kan gitu.
Boleh, boleh. Eh? Boleh, boleh. Ah, saya Oh, mau kamu tanya jadi ini guru. melalui Orang tuamu ini dapat melalui- bansos. Buta. Benar-benar itu dulu. Orang mau ngomong gantian, otak dipakai, Halo. ada dipakai, etika dipakai, lo jadi laki-laki. Gantian orang mau ngomong. Oh, nyerocos lagi, nyerocos lagi. Silakan, Saya mau silakan, tanya silakan. Mr. JJ, boleh nggak silakan, bertanya? Ya, boleh, boleh, boleh. Silakan. Ah, Nyerocos. saya mau tanya. Ya, soalnya lanjut dulu lah. Tolong Saya nyimak dijawab aja dulu bentar. ya dengan sejujur-jujurnya ya. Oh. Ya, saya mau tanya, ketika Jokowi itu menjadi wali kota Solo, dia pakai titel apa? Dokter Andus. Dokter Andus, ya. Kita simpan ya dulu Dokter Andus. Ketika dia mendaftar menjadi gubernur dan presiden, dia pakai titel apa? Insinyur. Insinyur, ya. Apakah mungkin Enggak, aku dapat bansos kok, Bro. Duta pun Tunggu. orang tuanya dapat bansos kok, Nah, Duta. ini yang Tolong. nggak beres ya kan? Ya, yang nggak beres Saya mau siapa? tanya, kita jujur aja, kita ya? ya pakai akal sehat. Nyerocos ngene, nyerocos ngene, nggak terima ini mamanya. Coba kan, Gemes aku, gemes aku, gemes aku, gemes aku Ngapain, tadi bilangnya nyerocos Mr. JJ? bansos, giliran dikatain bansos nggak terima nyerocos lagi, Duta mak-mak Nah ini Mr. JJ, ini belum selesai saya tanya, boleh nggak bertanya nih? Kamu guru sekolah, gajimu itu cuma berapa? Tahan dulu, Boleh Fly. nggak saya Dapat bertanya bansos ini itu Mr. orang tuamu JJ? itu dapat bansos. Fly, tahan dulu, Fly. Tahan dulu. Duta. Berarti ini Silakan, nggak Silakan, Andra. bisa diajak komunikasi kan? Silakan, Andra. Silakan, Andra. Kita mau ngajak komunikasi secara waras, Iya. ya. Kita mau tanya, dia kemarin itu pertama kali waktu wali kota Solo, dia pakai Dokter Andus. Dan ketika dia mendaftar gubernur dan presiden, dia pakai titel insinyur. Ya, saya mau tanya sama Mr. JJ, kalau pakai otak yang sadar, kita bilang, dia kuliah di mana dulu waktu Dokter Andus? Dan dia kuliah di mana waktu insinyur? Kan nggak mungkin dia pakai Dokter Andus lagi, ya kan? Sebenarnya kalau dia pertama kali tahun 85 dia tamat, dia pakai insinyur di sana waktu wali kota. Benar nggak? Iya, iya, iya. Ah, benar kan? Iya. Dan tiba-tiba muncul lagi dia pakai insinyur. Yang ngasih ya kan? gelar itu siapa, Bos? Lah, dia sendiri loh, bukan saya yang ngasih gelar. Kamu punya bukti Satu kalau lagi dia Bang, sendiri. sarjana teknologi kayu. Emang kamu punya kan bukti dia kalau benar dia sendiri sendiri? loh. Kita tanya ini secara, kita gak usah ribut lah sana Loh, sini. Ini bukannya secara ribut, waras aja harus kita ngomong gitu berpikir. sesuai fakta bukti dong. Kita Kayak secara kemarin waras ini, kayak kita kemarin ini berpikir. yo, kayak kemarin Pak Jokowi tidak pernah bilang kalau mantan gurunya itu pembimbing Pak Jokowi itu nggak pernah. Tunggu, bukan ke situ kita larinya. Tunggu, nggak usah lah kita bilang. Artinya gini loh, kalau lo mengatakan itu harusnya punya bukti. Lah, Aku kasih contoh buktinya, kayak kemarin. ini Wartawan yang buktinya. bilang kalau itu Kan kita pembimbingnya sudah Pak semua Jokowi. tahu nih. Padahal Pak Dia Jokowi menjadi tidak wali kota mengatakan. itu pakai Dokter Andus. Benar nggak? Betul. Saya nggak gitu, Kamu itu nggak Pak tahu, Andra. tapi nggak tahu siapa yang Andra, yang setahu ngasih saya itu. Jokowi waktu wali kota insinyur, semuanya insinyur. Nah ini makanya saya aneh kok ada Dokter Andus loh, dirubah waktu jadi pertama Dokter kali Andus. saya tuh tim Banyak suksesnya deh, juga lah. Coba Di kalau Bapak YouTube juga bilang ada, Dokter Andas mana buktinya? Tanya Dokter ke Andes KPU itu dulu. contoh kayak menjatuhkan seni dalam mendorong seni bermacam-macam lah, politiknya memang begitu. Orlando kasih Jokowi gimana tuh, agak aneh kulihat. Bukan cuman kau yang lihat yang aneh, aku pun ngelihatnya aneh, tapi mau bagaimana kan? Mau heran tapi di Indonesia. Aduh, masa konferensi pers yang ditongolin ijazah fotokopi katanya asli. Wis ya ora apa-apa wis ben. Salam Pancasila Bung Bagus. Siap, sebentar. Ini ada WA yang saya harus jawab dulu ya. Ya, ayo yang mau naik silakan, kita ngobrol-ngobrol aja mengisi waktu Bang Dian mau naik. Oke, silakan kirim salam. Sanan lah ya, sanan. Siapa lah?
Alboin sekian politik beda tipis dengan apotek Ambor sama butuh obat. Tapi politik itu kalau dinikmati betul-betul nikmat ya. Kalau saya menikmati betul. Ya mantap. Kenapa? Karena ijazah itu sudah diverifikasi KPU Solo. Saya tidak mau lagi memperdebatkan soal ijazah ini ya. Aduh, Ruat, saya sudah menjelaskan berkali-kali. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU itu bukan jaminan menyatakan itu asli ya, karena ada beberapa ijazah dari calon kepala daerah yang lolos menang pilkada ternyata kemudian turun karena ijazahnya palsu. Brando Horas Lesiam. Salam sehat itu utahayan nomor berapa itu soalnya baru utahayan aku tuh nomor 14. Waduh, aku nomor 16 berarti manggil itu lagi lah. Horas Ketua, sehat selalu, sukses Balikpapan, mantap Balikpapan. Juntak John. Lagu apa? Horas lah Marisi Sinaga siap ini Bung Den. Bu silakan Bung Den, mau nyampaikan apa malam ini? Horas, abangku, salam dari Medan nih, Mr. J yang kemarin itu ya. Anak Medan kita. 2029 harus maju, Bang. Ijazahku ya, Le. Kalau ijazahnya lah Imron ditanya nanti pusing kita kan. Silakan Bung Dian lanjut. Togito tutup PPL harus. Ya, mainkan. Tutup TPL, betul. TPL, siap. Jadi saya melihat ada fenomena buruk di politik kita hari ini, Bang Ferdinand ya. Fenomena memburuk di mana kemudian perpolitikan kita diisi, percakapan politik kita diisi pada sentimen. Bukan lagi bertengkar soal-soal paradigma ya. Apalagi kemudian perpolitikan kita di 5 tahun terakhir itu diisi termul-termul ini, guys. Ya, termul-termul ini kan kalau mau diajak diskusi nggak pernah bermutu. Nah, itu persoalan kita hari ini. Jadi 5 tahun terakhir Jokowi menghasilkan hamba-hamba baru dalam perpolitikan. Dia nggak menciptakan subjek. Iya betul Bang. Dia tidak menciptakan hamba-hamba baru. Yang kita tidak sadari bahwa Jokowi memelihara hamba-hamba untuk dijadikan sebagai tempat elektoral itu. Karena Jokowi tahu IQ penduduk Indonesia 78 itu artinya mudah untuk dikendalikan. Dan itu fakta. Ya, itu fakta. Nah, saya melihat begini, Bang. Pada akhirnya perlu ada pembaharuan pikiran dalam konteks berpolitik hari ini. Karena memang kalau kita mau mengatakan nikmat nggak membicarakan politik, nikmat ketika kita bertengkar soal pikiran. Betul. Tapi kemudian ketika kita bertengkar soal sentimen, yang ada mengurangi bahkan menghapus tuh yang namanya kualitas secara kualitatif cara berpikir kita. Nah, itu sebabnya saya melihat hari-hari ini yang terbaru ya. Bagaimana orang bodoh diberi ruang, di mana mafia diberi ruang, ya. Jadi itu yang saya lihat terjadi hari-hari ini, Bang. Gitu, abang punya basis massa, abang pegang komisaris. Nggak peduli abang tolol, nggak peduli abang bego, nggak peduli. Lu punya dampak elektoral, lu komisaris, Bang. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, mau tolol, mau bego, mau apapun pokoknya dapatlah ya kalau ini ya. Iya. Abang lihat coba bagaimana ceritanya dalam Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025 dikatakan bahwa komisaris dan direksi bukan lagi penyelenggara negara. Ya, betul sekali undang-undang yang satu. Yang kedua, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dividen BUMN tidak lagi dimasukkan sebagai pendapatan negara. Jadi saya mengatakan mafia dan pejabat hari ini susah dibedakan karena pejabat berperilaku seperti mafia, mafia berpenampilan seperti pejabat. Itu hari ini, Bos. Iya, betul sekali, Sorry to say, dan hampir semua, sorry to say Bang, kalau ada pejabat-pejabat, ada petinggi-petinggi partai yang mendengar saya bicara, saya dari Kota Medan dengan tegas mengatakan, hampir seluruh institusi negara hari ini menghamba pada Jokowi. Saya melihat itu, Polri yang paling tegas, ya, menghamba pada Jokowi.
Digadaikan integritas institusi demi takut dicaci maki oleh Termul. Bayangin. Memburuk bang hari ini bang. Padahal menurut amanat konstitusi, 2 tugas negara, yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian mensejahterakan rakyatnya. 2 poin ini akhirnya dibentur-benturkan bang. Iya. Dan kita nggak sadar Jokowi ternyata sudah membuat kita bukan lagi sebagai subjek berpikir tapi sebagai objek pemuas hawa nafsu kekuasaan, dan kita dijadikan hamba, bos, hamba politik. Kita nggak merdeka. Makasih bang. Oke, makasih. Tapi saya pikir bukan cuma Jokowi yang melakukan itu ya. Semua elit politik melakukan itu, hanya memang pola dari merawat konstituen dan para loyalis berbeda. Jokowi punya trik merawat loyalisnya dengan memberikan mana, apakah itu bansos, apakah itu jabatan, dan ini membuat banyak orang menjadi loyalitas buta ya. Sementara yang lain banyak merawat para barisannya itu dengan cara yang berbeda, misalnya dengan memberikan kegiatan atau memberikan edukasi segala macam. Jadi ya begitulah kondisi kita. Memang saat ini situasi kita secara politik itu menurut saya sangat buruk ya. Aktivis kehilangan keaktivisannya ya, banyak malah terjerumus sekarang menggunakan kedok aktivis untuk mendekati penguasa, kemudian bersetubuh secara politik dengan kekuasaan dan menjadi hamba kekuasaan. Coba kalau kita lihat sekarang, banyak aktivis-aktivis zaman dulu sekarang itu mulutnya sudah diam.